Halo, salam jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang teknik analisis rangkaian menggunakan metode arus loop, ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke analisis rangkaian menggunakan metode loop, pertama-tama kita lihat dulu ya tentang hukum tegangan Kirchhoff. Jadi ini sebagai sebagai paling tidak harus memahami ini dulu supaya dalam menganalisis rangkaian menggunakan metode loop kita bisa lebih paham atau tidak sulit. Nah, untuk hukum tegangan Kirchhoff sendiri adalah kurang lebih demikian ya, bahwa jumlah tegangan pada setiap resistansi dalam sebuah rangkaian loop tertutup adalah sama dengan besarnya tegangan sumber. Jadi teman-teman bisa lihat gambar di samping ini adalah merupakan sebuah rangkaian sederhana saja, terdiri dari 3 buah resistor, 1 buah sumber tegangan. Ini merupakan rangkaian dengan loop tertutup ya. Di sini catatan bahwa arusnya itu adalah dia searah dengan jarum jam ya. Jadi bahwa jumlah tegangan dari VR1, VR2, VR3 totalnya itu adalah sama dengan Vs atau tegangan sumber di sini. Nah, sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff, hukum tegangan Kirchhoff, maka dapat dituliskan seperti ini ya, bahwa VR1 itu adalah I dikalikan dengan R1 tambah VR2 adalah I dikalikan dengan R2 tambah VR3 itu adalah I dikalikan dengan R3 ya. Jadi teman-teman mesti lihat di sini bahwa arus yang mengalir pada R1, R2, R3 itu memiliki besar arus yang sama ya, karena terhubung secara seri, tidak ada arus yang dibagi kemana-mana ya. Jadi arus yang melewati R1, 2, dan R3 itu adalah sama besar. Nah, di sini ketemu negatif kurang Vs. Jadi teman-teman supaya mempermudah seperti ini. Jadi kalau arusnya keluar ketemu dengan potensial yang tinggi dari kaki R1 adalah plus. Jadi R1I ya. Di sini plus R1I, kemudian dia menuju ke R2 ya. Potensial ini yang tinggi, bagian atas yang tinggi ya, perhatikan rangkaiannya, sehingga plus IR2 ya. Kemudian arusnya keluar dari R2 menuju ketemu juga tanda plus, jadi plus IR3. Keluar dari R3, teman-teman waktu menuju ke Vs dia ketemu, arusnya ketemu dengan tanda min, sehingga di sini dituliskan negatif Vs kemudian sama dengan 0. Nah, karena I-nya sama, maka I-nya bisa kita keluarkan, sehingga R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan Vs ya. Sehingga I sendiri sama dengan Vs bagi R1 tambah R2 ditambahkan dengan R3. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, bagaimana kalau arusnya kita buat berlawanan arah? Ya boleh-boleh saja ya. Jadi kalau misalkan arusnya kita buat berlawanan arah, teman-teman, artinya bahwa untuk R-nya bagian sisi di sini ya, itu adalah positif karena kita menganggap bahwa arus pertama masuk dari sini. Artinya bahwa arus di sini merupakan potensial yang lebih tinggi. Asumsi ya. Kemudian jadi polaritas tegangan pada setiap R-nya terbalik ya dengan yang slide sebelumnya tadi. Jadi kalau kita tuliskan sesuai dengan hukum tegangan Kirchhoff ya, R1I tambah R2I ya tambah R3I ya. Teman-teman lihat di sini plus, artinya waktu arah panahnya itu sampai ke tanda sumber tegangan dia ketemu tanda plus, sehingga di sini dituliskan plus Vs sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya bahwa I-nya bisa kita keluarkan, sehingga I
kali R1 tambah R2 ditambahkan dengan R3 ya. Jadinya sama dengan ada tanda minus Vs. Sehingga kalau kita menentukan I sama dengan negatif Vs bagi R1 tambah R2 ditambahkan dengan R3. Nah, teman-teman, jika kita mempunyai nilai resistansi R1, R2, R3 dan kita memiliki nilai Vs-nya, maka hasil bagi akan memperoleh nilai arus yang negatif. Arus yang negatif artinya apa? Nah, ini menjadi catatan penting buat teman-teman ya, bahwa hasil arus adalah negatif, yang artinya bahwa polaritas arus yang sebenarnya adalah berlawanan dengan asumsi. Jadi asumsi kita bahwa arusnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Hasil perhitungannya kita ketemu hasil yang negatif, artinya bahwa arus yang sebenarnya bukan berlawanan dengan jarum jam, tetapi arus yang sebenarnya adalah searah dengan jarum jam. Nah, saya kira untuk intro awalnya tentang hukum tegangan Kirchhoff sampai bisa membentuk persamaan seperti ini bisa ya. Saya kembali sebentar di slide sebelumnya. Jadi ini yang searah jarum jam ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kurang lebih membentuk persamaan seperti ini ya. Ingat, jangan sampai keliru dalam penulisan tandanya ya, karena kalau tandanya salah maka hasil perhitungannya misalkan untuk penentuan polaritas arusnya juga akan keliru. Dan kebetulan di sini hanya loopnya cuma satu ya, loopnya cuma satu, sehingga apabila Anda punya loopnya lebih dari satu dan Anda salah dalam penulisan tanda ya, tanda min atau plus, maka akan menghasilkan penyelesaian yang menghasilkan nilai arus yang keliru ya. Nah, ini untuk yang berlawanan jarum jam asumsinya, maka kita peroleh nilai yang negatif, artinya harusnya adalah searah dengan jarum jam. Oke, nah sekarang kita masuk ke analisis rangkaian menggunakan metode loop. Jadi di sini sudah terlihat rangkaiannya adalah seperti ini ya. Kita mulai dengan rangkaian seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua buah sumber tegangan, VS1, VS2, R1, R2 dan R3. Terdapat dua buah loop ya. Terdapat dua buah loop. Nah, dalam metode arus loop itu syaratnya itu adalah kita harus menetapkan arah putaran arus pada semua loop di dalam rangkaian tersebut, semuanya harus sama. Artinya jika satu loop ditetapkan searah jarum jam, maka loop yang lain juga harus searah dengan jarum jam. Atau sebaliknya, jika satu loop dibuat berlawanan dengan jarum jam, maka loop yang lainnya juga harus mengikuti berlawanan dengan jarum jam. Jadi itu langkah yang pertama. Nah, langkah yang berikutnya, yang kedua, adalah kita menetapkan polaritas tegangan. Nah, contoh di sini kita menetapkan bahwa polaritas atau putaran arus itu adalah searah dengan jarum jam. Sehingga untuk loop A, saya namakan loop A. Loop A untuk polaritas tegangan pada R1, yang pasti bahwa sebelah sini memiliki potensial lebih tinggi, sehingga plus di sini adalah min. Kemudian untuk R2, tentu karena searah jarum jam, maka arus itu dia mengalir dari titik X menuju ke titik Y, sehingga bagian atas memiliki potensial yang lebih besar. Ditandai plus yang warna biru ya. Kemudian yang di bawah adalah negatif. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang loop B ya, loop B juga searah dengan jarum jam ya, teman-teman bisa lihat. Ini yang untuk arus yang melewati R2 itu berarti potensial yang lebih tinggi itu yang di bawah, karena arusnya dari Y menuju ke X. Jadi agak berbeda dengan loop yang A.
Jadi berlawanan ya, loop A dari X ke Y, loop B yang melewati R2 dari Y menuju ke X, sehingga potensialnya plusnya di bawah, minnya di atas. Ya. Kemudian setelah meninggalkan R2 menuju ke R3, maka disinilah titik plus, potensial lebih tinggi bagian sini ya, plusnya. Kemudian menuju ke VS2. Setelah kita menetapkan polaritas tegangan, jadi yang plus min untuk loop A, kemudian loop B plus min ini merupakan polaritas tegangan pada masing-masing resistor untuk setiap loop. Maka langkah yang ketiga, kita akan menentukan persamaan simultan pada masing-masing loop. Oke, sekarang loop yang A. Loop yang A saya boleh tuliskan seperti ini ya. Loop yang A, kita ikuti polaritas arusnya ya. Jadi R1 ya plus R1 dikalikan dengan saya namakan IA. Loop A saya namakan IA. Jadi R1 dikalikan dengan IA. Kemudian arus akan menuju ke R2. Nah, kemudian ditambahkan plus R2 dikalikan dengan IA. Ya, jadi teman-teman sambil perhatikan di sini, R1 IA tambah R2 IA ya. Teman-teman harus tahu bahwa jika kita tinjau dari loop A, yang melewati R2 bukan hanya IA tetapi juga IB yang arahnya berlawanan dari Y menuju ke X, sehingga setelah R2 IA, maka di sini karena arahnya berlawanan maka negatif R2 IB ya, sehingga IB jadi R2 IB. Nah, setelah itu keluar ya, arusnya kemudian menuju ke VS1 tapi ketemu dengan tanda minus, sehingga di sini dituliskan negatif VS1 sama dengan 0. Teman-teman ingat ya, ini merupakan apa? Perjalanan dari hukum tegangan Kirchhoff. Oke, sekarang untuk ini juga merupakan persamaan simultan dengan dua variabel, ada IA, ada IB. Kemudian ada konstanta yaitu VS, yaitu tegangan. Nah, sekarang kita buat atau ubah menjadi bentuk standar, sehingga menjadi apa? Kita kumpulkan IA, di mana koefisiennya adalah R1 dan R2, sehingga menjadi R1 tambah R2 IA kurang R2 kali IB sama dengan VS1. Jadi yang di sini merupakan bentuk persamaan standar simultannya dari loop A. Oke, sekarang kita pindah untuk loop yang B. Untuk loop yang B, ya, untuk loop yang B, kita mulai dari sini aja. Plus ketemu plus, sehingga IB dikalikan dengan R2. Ingat di R2 itu juga dilewati oleh IA, sehingga apa? Tapi arahnya berlawanan, sehingga dituliskan terbalik bahwa negatif R2 dikalikan dengan IA. Ya, negatif R2 dikalikan dengan IA. Kemudian setelah meninggalkan R2, dia ketemu dengan plus pada R3, sehingga dituliskan plus R3 dikalikan dengan IB. Ini ya, R3 dikalikan dengan IB. Kemudian turun-turun keluar meninggalkan R3, ketemu tanda plus VS2, sehingga di sini dituliskan plus VS2 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan ubah dalam bentuk standar, kita urutkan dari IA, dapat dituliskan sebagai negatif R2 IA tambah ya R2 tambah R3 IB sama dengan negatif VS2. Nah, teman-teman bisa lihat pada masing-masing loop kita sudah memiliki persamaan standar simultannya ya. Ini ya. Kedua persamaan ini nanti selanjutnya pada step 4 akan diselesaikan ya. Persamaannya bisa secara substitusi, bisa juga secara determinan. Oke, baik, sampai di sini saya kira bisa ya, dan saya kira tidak sulit. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan arus IA dan IB-nya. Nah,
eh kita ikuti step-step yang tadi ya. Jadi di sini VS1 5 volt, VS2-nya adalah 10 volt ya. R1 dan R2 adalah 100 ohm, R3-nya adalah 50 ohm. Nah, eh step 1 dan step 2 saya kira telah terjawab pada gambar, yaitu kita sudah menentukan loopnya, arah arusnya adalah kedua loop dibuat searah jarum jam. Kemudian kita sudah menetapkan polaritas tegangan pada masing-masing R seperti ini ya. Ada plus min untuk masing-masing R. Sekarang loop yang ketiga adalah kita menentukan persamaan simultan pada masing-masing loop. Jadi kita ikuti yang tadi untuk loop yang A tadi ya. Teman-teman bisa lihat loop yang A itu adalah persamaan standarnya adalah R1 tambah R2 IA kurang R2 IB sama dengan VS1. Jadi kalau kita masukkan nilai R1 R2, maka kita akan ketemu 200 IA kurang 100 IB sama dengan 5. Sedangkan loop yang B, kita akan ketemu jika kita masukkan nilai R-nya, kita ketemu negatif 100 IA tambah 150 IB sama dengan negatif 10. Bisa ya? Oke, sekarang kedua persamaan dari masing-masing loop ini kita akan selesaikan. Nah, jadi ini adalah persamaan simultan dari masing-masing loop yang tadi di dalam kotak warna kuning ini ya. Nah, sekarang kita mau selesaikan misalkan secara determinan. Step yang pertama adalah kita menuliskan nilai koefisien dari masing-masing variabel yaitu IA dan IB. Ini ya, 200, min 100, min 100, 150. Jadi 200, min 100 sama 150. Step yang kedua, kita mencari determinan matriks tersebut ya. Yaitu ini ya, lakukan perkalian silang karena ini merupakan matriks ordo 2x2 yaitu 200 kali 150 kurang negatif 100 dikalikan dengan negatif 100 ketemu 20.000. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, kita mengganti koefisien pada kolom yang pertama. Koefisien ini sebelumnya dimiliki oleh IA ya. Sebelumnya dimiliki oleh IA, yaitu diganti dengan nilai konstanta. Dalam ini adalah nilai tegangan yaitu 5 dan negatif 10. Jadi 5 negatif 10, kemudian kolom kedua tetap, min 100 sama 150. Kita cari determinannya lagi ya, kita cari determinan. Kemudian kita memperoleh nilainya adalah 250. Mungkin teman-teman juga bisa koreksi kalau memang ada yang salah di situ. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah untuk memperoleh nilai IA, maka kita akan melakukan hasil determinan, akan bagi hasil determinan pada step 3 dibagi dengan step 2, yaitu ini hasilnya adalah negatif ya, harusnya ini adalah negatif ya. Mohon maaf, di sini harusnya negatif. Sehingga IA itu adalah negatif 250 dibagi dengan 20.000. Kita akan menemukan hasilnya itu adalah sama dengan min 0,0125 ampere atau 12,5 mili ampere. Gitu ya. Oke, untuk step yang kelima, gantian kita mengganti kolom kedua dengan nilai konstanta yaitu 5 min 10, sedangkan kolom yang pertama kita kembalikan pada koefisien nilai IA-nya, IA-nya yaitu 200 min 100. Kita cari determinannya, kita akan menemukan nilainya adalah sama dengan negatif 1500. Dan untuk mendapatkan nilai IB-nya ya, maka kita akan membagi hasil determinan pada step 5 dibagi dengan step 2, yaitu min 1500 dibagi dengan 20.000, kita akan menemukan hasilnya itu adalah negatif 0,075 ampere atau 75 mili ampere. Jadi teman-teman bisa lihat kita sudah menemukan nilai IA secara determinan penyelesaiannya adalah negatif 0,025 ampere dan IB adalah negatif 0,075 ampere.
Nah, saya kira tidak sulit ya penyelesaian seperti ini. Nah, yang menarik di sini atau yang perlu diperhatikan di sini, IA dan IB menghasilkan nilai yang negatif. Nah, sesuai dengan yang tadi sudah saya katakan bahwa tanda negatif itu artinya bahwa arah arus itu dia berlawanan dengan arah asumsi kita. Jadi kalau misalkan di sini kita asumsinya adalah arusnya IA itu adalah searah jarum jam, maka arus yang sebenarnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Begitu juga untuk loop B searah dengan jarum jam, maka karena IB-nya negatif, maka arus yang sebenarnya adalah berlawanan dengan jarum jam pada IB atau loop yang B. Nah, sehingga saya bisa gambarkan seperti ini ya. Apabila saya meletakkan jika IA itu adalah sama dengan negatif 0,0125 ampere dan IB itu adalah negatif 0,075 ampere, jika saya gambarkan seperti ini, itu artinya ini negatif 12,75 miliampere. Tadi adalah loop IA ini yang tadi kita buat adalah asumsi kita adalah searah jarum jam ya, artinya arusnya dari kiri menuju ke kanan ya. Sehingga kalau saya meletakkan atau saya mengukur ya, meletakkan ampere meter seperti ini, maka di sini akan menunjukkan nilai negatif 12,75 ya. Begitu juga untuk di sini loop yang B, kan tadi kita buat adalah searah dengan jarum jam, maka arah arus yang R3 juga dari kiri menuju ke kanan. Tentu kalau kita letakkan sebuah ampere meter seperti ini ya, maka yang ditunjukkan oleh ampere meter tersebut itu adalah negatif 75 ya. Jadi teman-teman bisa lihat probe merah ini menunjukkan adalah probe yang positif dari multimeter dan probe yang hitam ini menunjukkan negatif daripada ampere meter. Nah, tanda negatif seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa menunjukkan arah arus yang berlawanan dengan arah arus yang sebenarnya. Sehingga arah arus yang sebenarnya dapat digambarkan seperti ini ya. Arah arusnya adalah berlawanan. Untuk loop A, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian loop B arah arusnya juga seperti ini ya. Nah, kemudian untuk setelah mendapatkan IA maupun IB, apakah kita bisa menentukan besarnya arus yang melewati R2? Tentu saja bisa ya. Teman-teman, tadi dari penyelesaian kita sebelumnya itu bahwa putaran loop itu arus yang melewati R2 baik ditinjau dari loop A maupun loop B itu selalu berlawanan untuk IA dengan IB, sehingga IR2 itu kita bisa selisihkan antara IA dikurangi dengan IB. Saya kembali sebentar ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambar ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat putaran di sini yang lewat di sini ya. Untuk loop A, Anda lihat dari asumsinya searah dengan jarum jam itu dari X menuju ke Y, sedangkan loop yang B yang melewati R2 itu adalah dari Y menuju X, sehingga pada untuk menghitung arus yang melewati R2 berarti harus diselisihkan atau harus dikurangi antara IA dikurangi dengan IB karena keduanya saling berlawanan saat melewati R2 ya, sehingga dapat dituliskan bahwa IR2 sendiri adalah sama dengan saya boleh tuliskan bahwa IA dikurangi dengan IB ya. IA itu dikurangi dengan IB. Sehingga IR2 adalah sama dengan IA itu adalah negatif 12,75 mA dikurangi dengan negatif 75 mA, ketemunya adalah sama dengan 6 positif ya. Positif catatan di sini adalah positif 62,25 mA. Nah, teman-teman, apabila saya membuat IA dikurangi dengan IB hasilnya positif, itu artinya arusnya dari X menuju ke Y. Itu jika IA dikurangi dengan IB. Itu artinya dia arusnya searah dengan arah putaran arus IA
yang diasumsikan. Artinya seperti ini. Nah ini, IA-nya kalau melewati R2 itu dari X menuju ke Y. Ya, jadi sekali lagi untuk IA itu dari X menuju ke Y saat melewati R2. Ya, bisa paham ya? Oke. Nah, sehingga kalau saya selisihkan IA kurang IB hasilnya positif, itu artinya harusnya dia mengikuti arah asumsi IA, yaitu dari X menuju ke Y. Jadi lengkapnya dapat dilihat, teman-teman bisa dilihat bahwa arus yang mengalir di sini, ya, arah arusnya seperti ini, yaitu ternyata arus yang paling besar itu adalah dari R3, 75 mA, dia menuju ke X, ya, kemudian dia membagi menuju ke R2 dan membagi lagi ke menuju ke R1. Sehingga kalau kita lihat hukum arus Kirchhoff, ya, di mana jumlah arus masuk adalah sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi titik X merupakan titik di mana arus menuju titik X, kemudian titik X ini dia akan membagi arusnya separuh ke 62,25 mA ke R2 dan 12,75 mA itu menuju ke R1. Nah, mungkin itu secara konsep teori yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya coba kita melihat bagaimana simulasi rangkaian yang kita sudah bahas tadi menggunakan program Circuit Wizard. Oke, selamat menyaksikan.